Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Kelembagaan mempersembahkan video materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Sido Muncul Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Adelia Jovani Putri, 2. Agus Budiansyah, 3. Alvin Danada Maulani, 4. Alfi Intan Nur Aisyah, dan yang terakhir Ananda Dea Afrika. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset penting dan ujung tombak dari setiap pencapaian kinerja perseroan dari waktu ke waktu. Produktivitas perseroan secara terukur sangat ditentukan oleh produktivitas sumber daya yang dimiliki. Selain membutuhkan sumber daya yang berkualitas baik, dalam pengetahuan dan keterampilan, Sido Muncul berupaya meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja karyawan melalui program-program employee engagement dan memperhatikan tingkat kesejahteraan agar karyawan memiliki harapan dan visi yang sama dengan manajemen untuk kemajuan perseroan. Adapun strategi pengelolaan sumber daya PT Sido Muncul Tbk yang pertama adalah memperkuat dan memperjelas fungsi-fungsi di organisasi, baik di bidang pemasaran, penjualan, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia, dengan merekrut tenaga profesional yang kompeten dan yang mampu beradaptasi serta dapat melakukan transformasi. Yang kedua, menggabungkan budaya kekeluargaan dan budaya kerja unggul. 3. Mengembangkan sistem remunerasi yang mampu mempertahankan karyawan potensial, memacu kreativitas serta produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, 4. Membangun sistem komunikasi yang positif antara perusahaan dan karyawan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif. Pelatihan dan pengembangan SDM di PT Sido Muncul memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan mengenal fungsi seluruh departemen melalui koordinasi lintas departemen. Program-program peningkatan kompetensi dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan manajerial karyawan, serta untuk meningkatkan kualitas DM. Peningkatan kompetensi karyawan mencakup kemampuan teknis, keterampilan manajemen, kemampuan fungsional, dan pengembangan sikap dalam hubungan antar manusia. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, menunjukkan kinerja sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, mampu bekerja efektif dan efisien dalam mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan. Jenis pelatihan dan pengembangan. 1. Pelatihan lintas fungsional. Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengenal fungsi seluruh departemen melalui koordinasi lintas departemen. Yang kedua, pelatihan keahlian, yaitu pemahaman mengenai sistem mutu ISO, sistem manajemen keamanan pangan ISO, dan good manufacturing practice, dan sistem manajemen lingkungan. Metode pelatihan dan pengembangan. 1. Pelatihan vestibule, yaitu melaksanakan tahapan orientasi untuk memperoleh gambaran dan pemahaman atas pekerjaan yang dibidangi, serta mendapatkan pengarahan terutama terkait dengan budaya perseroan. Yang kedua, on the job training, yaitu metode pelatihan yang mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu di tempat kerjanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan SDM pada Sido Muncul. Pada tahun 2016, PT Sido Muncul bekerja sama menyelenggarakan pelatihan sistem SAP bagi karyawannya yang akan mengoperasikan SAP ini. Sepanjang tahun 2016, Sido Muncul telah melaksanakan 86 pelatihan dan total jam pelatihan yaitu 14.337 jam.
Baik, yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan di bagian produksi PT Sido Muncul. Nah, untuk memenuhi persyaratan BPUM, PT Sido Muncul mengadakan 3 pelatihan. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai sistem manajemen mutu ISO 9001, yang kedua yaitu sistem manajemen keamanan pangan, dan yang ketiga yaitu GMP atau Good Manufacturing Practices. Nah, yang ketiga yaitu sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Pelatihan dan pengembangan karyawan PT Sido Muncul tahun 2016. Jadi pada tahun 2016 terkait dengan pengembangan sistem SAP HR Payroll dan proses bisnis perseroan, di akhir tahun 2016 Perseroan bekerja sama dengan SAP Indonesia menyelenggarakan pelatihan sistem SAP bagi karyawan tertentu yang akan bertugas dalam pengoperasian sistem SAP. Sepanjang tahun 2016 juga Perseroan telah menyelenggarakan 86 program pelatihan yang diikuti oleh karyawan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Untuk total jam pelatihan tahun 2016 mencapai 14.337 jam. Jadi untuk pelatihan dan pengembangan karyawan sendiri dibagi atas 2 kategori, yaitu umum dan juga spesifik. Untuk kategori umum ini ada beberapa materi yang dilakukan untuk pelatihan, yaitu mengenai cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, atau cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Jadi untuk materi CPOTB ini terbagi lagi atas beberapa materi pelatihan. Salah satunya adalah sistem manajemen mutu, personalia, bangunan fasilitas dan peralatan, sanitasi, dokumentasi, produksi, dan lain-lain. Lalu ada juga materi ISO 99000, ada juga materi tentang penyuluhan kesehatan, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja, P3K, ada juga orientasi karyawan baru. Untuk total karyawan yang mengikuti pelatihan umum ini berjumlah 2.897 orang. Lalu untuk pelatihan dan pengembangan karyawan yang spesifik ini terbagi atas 2 materi umum, yaitu tentang teknik dan juga soft skill. Untuk teknik sendiri, materi yang dilatihkan yaitu mengenai sistem HVAC, lalu ada K3 listrik, ada praktikum las listrik, perawatan mesin, lalu ada kualifikasi mesin, kelistrikan dasar, ada juga komputer Excel, komputer akses, dan lain-lain. Untuk soft skill sendiri, materi yang diajarkan yaitu mengenai efektivitas peran pengawas dan pembantu pengawas. Ada juga training for trainer, ada leadership, ada kepribadian dalam bekerja, dan lain-lain. Untuk total karyawan yang mengikuti pelatihan spesifik ini berjumlah 926 orang. Jadi untuk pelatihan dan pengembangan karyawan pada tahun 2016 untuk PT Sido Muncul berjumlah 3.823 orang. Sekian video materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Sido Muncul Tbk. Semoga bermanfaat.